Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Matubik, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Islam An-Nur, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan makalah tentang pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke materi. Pendidikan agama Islam merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh pendidikan. Tanpa adanya pendidikan agama Islam, bagi kita sebagai umat muslim, proses dan tujuan pembelajaran tidak akan berhasil dengan baik, karena dalam pendidikan agama Islam mencetak peserta didik berakhlakul karimah dan menaati segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengingat saat ini banyak dari siswa dan mahasiswa yang tawuran dan melanggar etika dan juga undang-undang negara, bahkan pelecehan seksual pun banyak dilakukan oleh remaja, yang tak lain semua itu terdiri dari pelajar dan mahasiswa, maka dianggap penting adanya pendidikan agama Islam masuk sebagai kurikulum dalam pendidikan, khususnya kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah. Maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. George Beckham mengemukakan bahwa kurikulum adalah dokumen tertulis yang mungkin mengandung banyak bahan, tapi pada dasarnya itu adalah rencana untuk pendidikan murid selama pendaftaran mereka di sekolah diberikan. Hamid Hasan mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi, yaitu kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum pendidikan. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Kurikulum sebagai suatu kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktek pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku dan kemampuan tertentu dari para peserta didik. Agar tujuan dari kurikulum PAI di sekolah dapat benar-benar tercapai, maka perlu adanya suatu pengembangan kurikulum yang berdasarkan pada landasan-landasan serta konsep-konsep kurikulum yang berlaku. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam diri sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Landasan pengembangan kurikulum PAI di sekolah pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum ketika hendak mengembangkan atau merencanakan suatu kurikulum lembaga pendidikan. Landasan pengembangan kurikulum PAI di sekolah, di dalamnya terdapat landasan religius, landasan filosofis, landasan yuridis atau perundang-undangan, landasan konseptual, landasan agama, landasan filsafat, landasan psikologi belajar, landasan sosio-budaya, dan landasan perkembangan iptek. Konsep kurikulum dalam Islam. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Selain itu, kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai pendidikan. Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam hal ini, proses pendidikan
Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara serampangan, tetapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia paripurna atau insan kamil yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam. Adapun beberapa komponen dalam konsep kurikulum pendidikan dalam Islam, yaitu 1. Tujuan pendidikan. Sebagai komponen pertama dari kurikulum adalah sesuatu yang akan dicapai oleh peserta didik melalui proses pendidikan. Yang kedua, materi atau bahan ajar. Materi pada masa sekarang diatur dalam bentuk nama-nama mata pelajaran atau mata kuliah sesuai dengan nomenklatur keilmuannya. Yang ketiga, metode pendidikan. Metode pendidikan diperlukan untuk mengatur proses pembelajaran mulai dari persiapan sampai dengan melakukan evaluasi. Yang keempat, hasil evaluasi belajar. Evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan telah tercapai peserta didik. Evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi yang dapat mengevaluasi semua proses pendidikan mulai dari awal sampai akhir, yang dapat mengevaluasi baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam antara lain adalah: pertama, dasar agama. Kurikulum diharapkan dapat menolong siswa untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dasar falsafah. Pendidikan Islam harus berdasarkan wahyu Tuhan dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta warisan para ulama. Yang ketiga, dasar psikologis. Kurikulum tersebut harus sejalan dengan ciri perkembangan siswa terhadap kematangan dan semua segi perkembangannya. Yang keempat, dasar sosial. Kurikulum diharapkan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap siswa, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran mereka dalam membina umat dan bangsanya. Terakhir, kesimpulan. Pendidikan agama Islam adalah upaya dasar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan landasan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah antara lain landasan religius, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan agama, landasan filsafat, landasan psikologi belajar, landasan sosio budaya, dan landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun konsep kurikulum dalam Islam meliputi komponen-komponen antara lain, yaitu tujuan, materi atau bahan ajar, metode pendidikan, evaluasi hasil belajar. Dengan adanya landasan dan konsep tersebut, maka perlu untuk mengembangkan kurikulum PAI di sekolah dalam dunia pendidikan, baik itu dalam sekolah umum ataupun madrasah, agar tujuan dari pendidikan agama Islam tercapai dalam mencetak insan yang berbudi pekerti dan berakhlakul karimah. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila dalam presentasi ini terdapat kesalahan, baik dalam segi penulisan ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.